Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Nah, di video gue kali ini gue mau kasih informasi ke kalian nih tentang Poco F4 GT atau Poco F4 GT. Sebenarnya di channel lain juga ada banyak yang ngebahas sih, tapi apa salahnya channel ini juga ngebahas. Jadi Poco F4 GT itu nggak tahu kenapa tiba-tiba udah ada TKDN-nya aja di Indonesia. Jadi untuk TKDN-nya di Indonesia itu udah keluar per 2 Maret 2022 kemarin. Nah, di sini dia itu dibawa dari nomor modelnya itu 2112-1210G. Nah, yang di seri nomor itu tuh sebenarnya udah ada handphone yang udah keluar duluan di negeri sana. Itu adalah Redmi K50 Gaming, G-nya itu gaming. Nah, jadi ya menarik sih. Jadi ponsel ini udah masuk mengantongi nilai TKDN-nya itu sebesar 36,51%. Udah mendukung konektivitas 5G juga. Oke. Jadi udah bagus nih. Kalau gue cek ini di laman laman berita ini sih, Poco F4 GT ini diyakini adalah sebagai rebranding dari seri Redmi K50 Gaming. Ya bener, untuk nomor modelnya aja sama, nomor model dari si Redmi K50 Gaming sama nanti Poco F4 GT. Seharusnya Poco F4 GT itu penerus dari Poco F3 ya, yang kita tahu di tahun kemarin ada rumor-rumor Poco F3 Pro atau Poco F3 Pro atau Poco F3 GT itu meleset semua. Dan di awal tahun ini kemungkinan ya semoga aja langsung masuk sih nanti ini seri TKD-nya langsung buru-buruan masuk nih. Biasanya sih harusnya ya kalau kita ngelihat kalkulator di kalender itu harusnya di akhir Maret atau awal April sih. Harusnya gitu. Nah, kalau untuk spesifikasinya sih Poco F4 GT itu dia harusnya pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Nah, kita tahu prosesor ini kan yang paling baru nih. Prosesor dari Snapdragon 8 Gen 1 itu udah hadir di Indonesia dengan dibawa oleh produk Samsung terbarunya itu. Nah, harusnya dipasangkan dengan RAM 8GB dan 12GB dan storage-nya ada yang 128GB dan 256GB. Kalau kita menilik atau melihat dari serinya Redmi K50 Gaming ya. Nah, sekarang kita ngelihat nih dari segi baterainya yang dipakai, ini gue cek dari sumbernya itu GSM Arena. Di situ ada dia udah kasih info atau rumor dia memiliki baterai 4560 mAh. Oke, lumayan juga 4500. Dia udah Type-C punya, dia udah mendukung high-res audio. Oke, Type-C udah nggak ada lubang jacknya lagi sama kayak Poco F3, sama dia itu udah layar Full HD Plus OLED. Nah, ini kita nggak tahu nih, ini atakan nanti OLED atau kayak masuk ke Indonesia itu IPS, kita belum tahu. Tapi untuk kecepatan refresh rate-nya sama kayak si Poco F3 yaitu 120 Hz. Nah, menariknya di sini untuk sensor yang ditanam dari si Poco F4 GT, sesuai rumor yang dari GSM Arena itu di up ke media, harus sama dengan Redmi K50 Gaming. Dia dibawahi sensor Sony IMX686 64 megapiksel. Lalu itu kamera utamanya ya. Lalu di kamera depannya itu ada 20 megapiksel. Sensornya itu Sony IMX596. Nah, ini menarik nih. Sensor IMX686 itu handphone yang pakai sensor itu tuh udah lumayan banyak juga sih harusnya. Ini gue cek di sini tadi barusan. Nah, yang pakai sensor IMX686 itu Poco F4 GT itu udah ada di sumbernya dari website keymovil.com. Nah, sama Xiaomi Redmi K50 Gaming juga udah ada untuk sensor Sony IMX686 itu udah tercantum. Lalu ada juga Asus Zenfone 8 itu dia pakai sensor itu Asus ROG Phone 5. Nah, itu juga pakai sensor IMX686. Kebetulan waktu Asus ROG Phone 5 itu gue pernah review juga untuk handphonenya. Kalian bisa cek aja, cari aja di channel gue. Kurang lebih kualitas kameranya ya kayak gitu. Ada lagi produk dari Oppo juga pakai sensor IMX686 ini, yaitu Oppo Reno 5 Pro. Lini Oppo Reno 5 itu juga pakai sensor IMX686. Ini menarik sih sensor IMX686 ini. Jadi ya sensor kamera mid range tapi kualitasnya itu ya bisa dikatakan flagship, tapi belum nyampe ke flagship sih, masih ke seri yang mid range saja, tapi hasilnya bagus. Kayak contohnya kemarin gue review Asus ROG Phone 5 itu, kameranya bening banget. Itu dia pakai sensor IMX686.
Jadi ya tinggal kita tunggu aja sih Poco F4 GT sebagai penerus Poco F3. Ini menarik nih. Harusnya tanggal 2 Maret 2022 kemarin udah masuk TKDN Indonesia. Ya tinggal kita tunggu aja sih. Nggak lama lagi paling. Oke. Apalagi nih yang bisa gue bahas nih. Nah, fast chargingnya. Fast chargingnya itu 120 watt. Wow, kencang juga ya, 120 watt. Tapi itu masih sebatas yang Redmi ya. Redmi K50 Gaming itu. Tapi kita nggak tahu pada saat masuk ke Indonesia itu seperti apa. Dia udah pakai MIUI 13, Androidnya Android 12. Oke, ya udah, tinggal kita patut tunggu aja nih untuk seri lini Poco F4 GT. Kalau ada tambahan tentang fitur-fitur apalagi kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau ada salah pengucapan informasinya juga kalian bisa untuk revisi di kolom komentar. Ini semua gua infokan ke kalian berbagai sumber yang terpercaya sih, kayak GSM Arena kan udah lumayan terpercaya tuh. Kayak ini juga sensor kamera juga dari sensor dari website kimovil.com itu juga udah nunjukin berbagai sensor kamera di handphone. Itu udah terpercaya juga sih, harusnya udah valid juga sih. Ya udah tinggal kita tungguin aja masuk ke Indonesia. Dan untuk harganya nih, ini menarik nih di harganya nih. Harganya itu ya harusnya ya, kalau kita lihat dari Poco F3 waktu keluar kemarin kan itu di 5 jutaan tuh. Nah, harusnya Poco F4 GT yang nggak jauh dari situ sih. Ya harusnya ya sama kayak harganya Mi 11T ya, Mi 11T atau Mi 11T Pro. Ya di sekitar 5 sampai 6 jutaan sih harusnya. Kalau dia bawa spesifikasi yang keren kayak gini, contohnya kayak prosesornya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 itu kan udah seri terbaiknya dari prosesor Snapdragon tuh. Harusnya kalau kita lihat Poco kan bisa mangkas harga. Ya bisa mangkas harga dari sesungguhnya handphone flagship itu. Kita lihat aja nanti sama-sama kita pantengin terus aja di IG-nya, Instagram-nya Poco atau Xiaomi Indonesia. Nah, kita cek aja nanti, oke? Sebelumnya sih di sini yang harusnya udah keluar sih di bulan Maret harusnya ya. Itu sih si Redmi Note 11 dulu, seri Redmi Note 11 series dulu itu yang akan keluar. Baru di akhir bulan atau awal bulan April itu dilanjutin sama si serinya Poco. Harusnya sih kayak gitu. Kalau kita lihat dari tahun kemarin harusnya kayak gitu. Seri Xiaomi dulu atau Redmi dulu baru keluar seri Poconya. Ya udah segini dulu aja yang bisa gue kasih info sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Pantengin terus aja channel ini, nanti kita ungkap bedah dari Poco F4 GT-nya. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.